Kamu udah mati-matian jaga pola makan kamu udah olahraga terus setiap hari. Tapi kalau misalnya kamu bandingin sama teman kamu yang juga ngelakuin program yang sama persis, kenapa hasil dari teman kamu itu malah lebih bagus daripada kamu? Perbedaannya ada di mental dan mindset. Hai guys, welcome back to my channel, nama aku Sherry. Mungkin kamu yang sekarang sedang struggle sama diet, kamu udah mati-matian jaga pola makan kamu udah olahraga terus setiap hari. Tapi kalau misalnya kamu bandingin sama teman kamu yang juga ngelakuin program yang sama persis, kenapa hasil dari teman kamu itu malah lebih bagus daripada kamu? Perbedaannya ada di mental dan mindset. Jadi hari ini kita bakal bahas gimana kita punya mental yang tangguh pada saat kalian sedang diet, pada saat kalian sedang olahraga, gimana kita bisa mengalahkan diri kita sendiri untuk kita tuh bisa sampai ke goal kita yang kita mau. Jadi hari ini aku senang banget aku bisa undang 3 atlet. Ada Sharon Liman Santoso, atlet bowling, ada Deli Dinda, atlet panah, dan juga ada Sutanto, atlet sepak bola, yang kita bakal belajar dari mereka gimana mereka bisa mengalahkan diri mereka sendiri dan mendapatkan mental yang tangguh pada saat mereka pertandingan. Dan aku yakin ini bisa dipraktekkan di kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum pertandingan udah benar-benar prepare. Tapi kan kadang ada hal dimana kayak di kehidupan kita tuh ada aja nih masalah tiba-tiba yang mungkin lagi berantem sama pacar, sama teman, sama keluarga. Padahal aku minggu depan udah mau pertandingan gitu. Kira-kira gimana cara Kak Sharon bisa tetap fokus pada saat mau pertandingan dan even pas pada saat pertandingannya itu? Pernah nggak ada kejadian yang mungkin bisa di-sharingin ada kejadian seperti ini gitu? Pasti pernah ya, maksudnya apalagi kalau berantem sama pacar, orang tua, segala macam. Padahal mereka itu kan support system kita, di mana ketika kita butuh sesuatu tuh kita lari ke mereka kan. Tapi justru tuh kita harus beri pengertian sama mereka. Nih, minggu depan aku pertandingan. Jadi mereka tuh tahu gitu loh. Mungkin untuk yang punya pacar ya jangan diajak ribut dulu atau apa ya. Harusnya tuh justru malah bikin happy, malah nanyain kamu apa kabar. Jadi segala sesuatu ketika kita nanti pertandingan itu semuanya tuh auranya tuh positif semua. Jadi mereka juga harus mengerti. Jadi menjelang itu tuh nggak boleh ada gesekan apapun. Tapi ketika mungkin ada suatu hal yang nggak bisa dihindari, mungkin juga badannya capek, kita tiba-tiba jenuh atau mungkin sakit atau apa, kita memang kadang-kadang harus take a break. Jadi meskipun jadwal latihan, tapi ketika kita udah nggak sanggup, sekali lagi kita harus tahu kita tuh seperti apa. Kalau badan kita udah limitnya udah mentok, ya udah stop dulu sebentar, 1 hari 2 hari, kamu recovery dulu sampai atau recharge baterai lah gitu ya. Jadi begitu selesai, kamu balik lagi. Kayak aku kan, aku tuh orangnya introvert ya. Jadi kalau di kalangan orang-orang banyak orang itu aku cepet capek, energinya tuh cepet turun. Makanya kadang-kadang tuh aku butuh 1 hari 2 hari untuk yang menyendiri dulu, mungkin nonton sendiri ya, entah itu main game atau apapun. Tapi setelah aku udah merasa aku energi udah cukup, aku balik lagi gitu. Oke, poin yang aku dapat dari Sharon, tadi Sharon juga sempat ngomongin bahwa kita harus paham tentang diri kita sendiri. Apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Jadi pada saat tantangan itu muncul, entah dari berbagai macam faktor, kayak mungkin yang tadi Sharon bilang, kalau misalnya lagi bertengkar sama pacarnya, dan kalian pada saat itu kesel banget, tiba-tiba kayak kepingin, aduh pokoknya aku nggak peduli lagi sama diet, aku nggak peduli sama olahraga, aku mau makan yang banyak aja, aku mau santai-santai di rumah. Tapi pada saat itu Sharon udah benar-benar paham tentang dirinya. Kalau misalnya Sharon sebelum melakukan pertandingan dan ada masalah, apa yang harus dilakukan, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang harus benar-benar dia persiapkan dulu. Dan menurutku itu penting banget juga. Artinya kalau misalnya kalian nggak paham tentang diri kalian sendiri, gimana kalian memberikan solusi dari tantangan yang tiba-tiba itu datang ke kehidupan kita, baik itu dalam diet. Sebagai atlet nih, nah nanti punya mental yang baik, apalagi kalau di pertandingan kan pasti itu tekanan berat banget kan. Kalau misalnya udah di aspek kehidupan, apakah ada efeknya juga yang bisa membantu? Jadi aku juga ingin interview Kak Deli itu biar followerku, subscriberku juga bisa belajar banyak bahwa oh ternyata mereka itu kadang karena mentalnya tuh down banget, kayak nggak sabaran. Aduh aku nggak kurus-kurus gitu, terus
Jadi banyak efek yang bermacam-macam juga gitu. Apa sih yang Kak Deli selama ini siapin sebelum pertandingan lebih fokusnya ke mentalnya? Olahraga panahan itu menurut penelitian di Korea itu ternyata 80% itu merupakan mental game. Jadi sebanyak apapun kita latihan, ya kan, kita udah latihan tiap hari, tapi kalau misalnya persiapan mental tidak dibarengin, bukan sia-sia, cuman tidak optimal untuk latihannya. Karena kan latihan teknik dan latihan fisik itu pasti juga akan menambah kepercayaan diri kita. Cuman akan lebih baik ketika kita sudah tahu kita bisa mempersiapkan latihan mental. Karena latihan mental ini kan bisa dilatih kan gitu, dan kalau misalnya aku sendiri untuk persiapan mentalnya itu harus dari jauh-jauh hari. Dari jauh hari aku persiapin, jadi mungkin masih belum ada latihan yang secara khusus, tapi aku sendiri, aku kan kebetulan suka baca buku-buku tentang buku-buku psikologi, terus buku-buku tentang how to be Michael Jordan waktu itu, dan dia kayak pelatihnya tahu bahwa tiap atlet itu selain latihan teknik dan fisik, dia juga membutuhkan latihan mental. Nah, yang dilakukan kalau misalnya aku biasanya visualisasi, relaksasi dulu. Aku bayangin gimana teknikku mulai dari yang performaku terbaik sampai nanti aku bayangin secara vivid aku mau pertandingan nanti panah kayak gimana. Jadi mulai dari teknik sampai anak panah itu nanti kena di target, kena di kuning, di bullseye. Jadi sampai sedetail itu. Kalau itu sudah dilakukan, pastinya sama kebiasaan-kebiasaan kecil pun itu juga jadi latihan mental. Misalnya jaga pola tidur, jaga makan. Itu secara tidak langsung kan membentuk kita untuk disiplin. Berarti kalau dari Kak Deli ini nggak sering self-talk juga nggak? Oh yes, jadi self-talk itu menurutku itu bagian paling krusial. Maksudnya pikiran kita tuh kadang-kadang lebih jahat dari apa yang kita bayangkan. Kita nggak pengen kan mikir jelek, tapi kadang-kadang itu kayak ibarat dua orang. Kita pengen positif, tapi kadang pikiran kita yang ngajak berpikir negatif gitu kan. Dan itu membiasakan untuk berpikir positif itu pun juga tidak segampang yang kita kira gitu kan. Kita mau ya yang penting kita ini itu harus dilatih. Jadi harus setiap saat, setiap kali kita harus benar-benar mengingatkan, dan kalau perlu kita berperang, maksudnya berperang dalam artian misalnya nih pikiran jelek muncul, nah yang menang tuh harus yang positifnya kan gitu kan. Jadi ya harus diafirmasi setiap hari, makanya pentingnya afirmasi setiap hari untuk kita tuh percaya diri gitu. Kalau aku sih waktu latihan gitu, oke, sekarang badanmu udah bagus, kamu udah ngelakuin latihan semuanya, so kamu latihan dengan teknik yang bagus. Hasil aku nggak mau terlalu pikirin kan, karena kalau misalnya dari teknik sudah bagus pasti hasil kan mengikuti. Dengan kepribadiannya Deli Dinda ini kayak dia benar-benar sangat positif banget. Apa yang tadi dia juga sempat ngomongin itu aku setuju banget. Kita harus membiasakan hal-hal yang bisa menguatkan mental kita, karena semuanya akan berawal dari habit. Semua berawal dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kalau misalnya kita nggak melakukan kebiasaan kecil ini, nanti pada saat tantangan dan masalah itu datang ke kita, pada saat kita lagi down banget, tiba-tiba kayak segampang itu menyerah untuk melakukan diet dan olahraga, itu yang bakal terjadi kenapa diet kalian gagal. Dan tadi juga Deli udah sempat mention juga, dia sebelum pertandingan itu pasti ada waktu untuk self-talk, untuk mengatur nafas, untuk meditasi, dan hal-hal kecil ini tuh juga sangat berpengaruh banget untuk persiapan dari pertandingan dari Deli. Bayangin aja guys, kalau misalnya kalian juga udah belajar mengenai tentang gimana cara bernafas yang benar, gimana cara meditasi, gimana cara visualisasi, gimana cara self-talk, dan ini kalian udah lakuin berkali-kali menjadi kebiasaan kecil, pada saat tantangan itu datang, pada saat masalah itu datang, aku yakin tidak akan bakal merusak progres dari diet kalian. Dari teknik dan skill itu kan pasti penting kalau misalnya untuk atlet ya. Nah, selama ini kalau untuk membenahi mindsetnya, apakah Kak Tanto juga sering praktekin self-talk selama ini? Iya, kadang sih. Kalau itu kadang. Tapi kalau self-talk-nya sih lebih ke oke, relax, ayo bisa. Cuman nggak menaruh beban. Jadi kadang ada self-talk saya sebelumnya itu, saya malah menaruh beban ke diri saya. Ayo, harus bisa, harus gitu loh. Harus, pasti bisa gitu-gitu. Nah, kalau yang ini sih saya lebih ke oke, relax, saya udah latihan, saya tinggal buktikan, oke, enjoy,
ayo bisa gitu. Atau kadang momen yang saya buat kesalahan di pertandingan, beberapa keputusan saya salah, lupain, oke, lanjut lagi gitu. Self talk ya. Nggak boleh ngomongin sesuatu yang negatif ya, nggak boleh kayak Nah. Kamu nggak boleh kayak gini lagi, harus cari sesuatu yang sangat positif, membayangkan kita akan seperti apa gitu ya. Ya, tapi kadang ya natural datang kayak kesel kan, putus asa kayak, tadi udah harus cepet, oke, mulai lagi. Karena bola dia mulai lagi cepet lagi, jadi nggak boleh mikir terlalu lama. Hasil dari belajar sport psych itu kira-kira di pertandingan seperti apa, sama kehidupan sehari-hari seperti apa gitu. Ya, awalnya saya mulai sport psychology itu sebelum Piala Menpora juga, maksudnya tahun 2020-2019. Saya juga ada komunikasi dengan Deli, saya bilang, kayaknya saya perlu orang yang membimbing saya gitu, tentang pressure yang saya dapatkan misalnya di setiap tim, atau di setiap momen sepak bola atau supporter yang tidak puas dengan hasil. Jadi saya butuh bimbingannya. Akhirnya ketemulah dengan Wendy di sport psychology ini. Nah, di situ dia ajarin, saat ini kita lebih fokus ke arah centering. Centering itu kayak menenangkan diri. Itu kebetulan yang saya pakai. Kalau Celia ada lihat di tendangan penalti atau tendangan free kick yang saya lakukan di pertandingan waktu melawan Persija dan Sleman, PSS Sleman. Nah, itu berpengaruh banget. Tapi itu nggak langsung diterapkan pada hari itu. Maksudnya kita latih dulu sebelumnya. Jadi waktu pada saat latihan, waktu sebelum istirahat atau tidur, saya lakukan itu. Itu yang saya sangat suka dari sport psychology, karena itu juga bagian yang saya cari di sana. Ketika di sepak bola intensitasnya kan tinggi, terus saya harus cepat memutuskan dengan tenang. Akhirnya ya itu yang saya dapat gitu, dan saya senang gitu. Yang tadi barusan Tanto ngomongin itu, aku juga sebenarnya baru belajar sih guys. Aku juga baru tahu, oh ternyata di mana kita self-talk dengan diri kita sendiri, tapi jangan pernah menggunakan kata-kata yang negatif. Harus diganti menjadi yang lebih positif. Contohnya kayak kita nggak menghakimi apa yang kita udah lakukan yang salah, tapi kita malah memotivasi diri kita sendiri itu untuk mendapatkan goal tersebut. Sering banget dari kalian itu kayak menyalahkan diri sendiri karena kalian udah nggak sengaja makan makanan yang mungkin nggak sehat, karena kalian nggak bisa nahan godaan, dan kalian itu ngomong ke diri sendiri kalau oke, karena kamu kemarin udah makan burger, makan kentang goreng yang banyak, hari ini kamu harus lebih semangat lagi olahraganya. Tapi ternyata dari kata Tanto tadi, hal-hal seperti itu malah menjadikan beban ke diri kita, karena itu seperti menyalahkan diri kita apa yang udah kita lakuin sebelumnya. Dan padahal semua orang pasti melakukan kesalahan guys. Hal yang seperti itu bisa jadi membawa efek buruk ke mindset kita sendiri. Makanya setelah Tanto belajar cara self-talk yang benar pada saat dia melakukan pertandingan langsung guys, bayangin kalian di posisi Tanto dimana dia itu harus melakukan penalti. Kalau misalnya penaltinya nggak bisa sampai gol dan teman-temannya timnya itu benar-benar sedang bergantung sama dia, gimana kalau misalnya pada saat itu mental dia lagi down banget? Makanya tadi Tanto juga sempat ngobrol kalau harus ngomong sesuatu yang baik ke diri sendiri, bahwa oke, kamu udah latihan sekuat tenaga, kamu udah benar-benar bekerja keras selama ini, jadi enjoy pertandingannya, lakukan yang terbaik, dan ini akan membawa hal-hal yang sangat positif juga, akhirnya menjadikan mental kita jadi lebih kuat lagi dan tangguh. Oke guys, jadi kita udah belajar dari 3 atlet gimana dia punya mental yang tangguh pada saat adanya tekanan dari luar yang bisa masih membuat mereka itu performa baik di pertandingan. Dan dari 3 atlet tadi pun juga bilang bahwa apa yang mereka lakukan selama ini pun itu juga sangat berdampak ke kehidupan mereka sehari-hari. Nah, seperti yang aku udah pernah sharing ke kalian, kalau aku tuh sebagai brand ambassador dari Sport Psychology Consulting Indonesia. Dan di situ sebenarnya aku belajar banyak banget guys, dari hal-hal kecil yang udah tadi di-mention sama atlet-atlet tadi. Ternyata
ternyata untuk punya mental yang kuat itu nggak cuma ngomong kamu harus bisa, kamu harus bisa, kamu harus bisa. Ternyata tuh banyak hal kecil-kecil yang bisa kita latih dan kita praktekkan kehidupan sehari-hari. Jadi itu akan menjadikan habit juga dan kebiasaan yang baik. Let's say pada saat kalian benar-benar mager banget, capek banget, harus diet, harus olahraga, itu kalian tahu sebenarnya gimana caranya untuk bisa mengatasi hal seperti itu. Melalui para coach dari Sports Psych Consulting Indonesia ini, kalian bakal belajar banyak banget lewat online gimana cara lebih mengenal tentang diri kita sendiri dan untuk mendapatkan mental yang kuat pada saat kalian juga sedang menjalankan kehidupan kalian sehari-hari dari kerjaan ataupun dari sekolah. Dan programnya ini online, jadi kalian akan bebas banget untuk belajar secara mandiri kapanpun kalian merasa kalian butuh untuk belajar dan ada waktu untuk belajar itu. Jadi buat kalian yang tertarik untuk belajar dan mengenal lebih lanjut lagi apa sih Sport Consulting Indonesia ini, langsung aja cek deskripsi box aku, di situ aku kasih linknya. Kalian bisa cek website mereka atau kalian bisa cek Instagramnya, dan aku yakin ini akan berguna banget untuk diet kalian dan juga ke kehidupan kalian sehari-hari untuk meningkatkan performa kalian. Oke guys, gitu aja video hari ini, semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka video dengan format seperti ini, jangan lupa kasih aku like dan jangan lupa subscribe di channel aku buat kalian yang belum subscribe, karena aku bakal bikin video-video lebih menarik lagi buat kalian ke depannya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku dan TikTok aku, karena di situ aku juga sering banget sharingin hal-hal yang kayak bisa kalian langsung praktekkan ke kehidupan kalian sehari-hari mengenai tentang diet dan fitness. Oke, gitu aja video hari ini. See you guys in the next video. Aku Shelly, be fit, tetap having yourself. Bye!